pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Ini perdana loh kita loh IHMPT. Ketemu lagi setelah 1 tahun ya. Dari bulan Desember kita nggak ketemu. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau lepas masker dulu ya. Adik-adik, baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak harap adik-adik semuanya sudah menyiapkan Alkitab. Kemudian adik-adik boleh duduk tenang, cari tempat yang aman dan nyaman. Baik, kita akan masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Mars Teruna. Baik, kita akan masuk pujian pembukaan. Kita buka dari Gita Bakti nomor 5, bait 1 dan 3. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Terima kasih ya Bapak, kembali kami anak-anak-Mu saat ini boleh beribadah kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna perdana ya Tuhan di tahun 2021. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan selalu pimpin dan menyertai kami di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga berakhirnya nanti dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 11. Kakak akan bacakan sekalian ya buat adik-adik.
Mazmur pasal 19 ayat 8-11. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Baik, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan nyanyikan satu buah pujian dari Gita Bakti 61 bait yang pertama. Gita Bakti 61 bait yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, mari kita mempersiapkan bacaan kita. Kita buka Alkitab bersama-sama di kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Lukas 9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, sehingga kami masing-masing di rumah kami diizinkan dan Kau layakkan untuk beribadah kepadamu. Dan saatnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan memimpin kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak untuk membaca firman-Mu. Kami telah siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan berdiri adik-adik. Kita akan membaca Lukas 9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus
tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih lagi yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Apa kabar nih? Tadi Kak Winnie bilang 1 tahun ya, bukannya 1 bulan ya Kak Winnie? 1 tahun ya, karena dari 2020 ke 2021. Kalau fokusnya ke situ ya 1 tahun. Tapi sebenarnya bulan apa Kak? Oh iya, bulan Desember ke Januari. Oke? Nah adik-adik, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Lagi pandemi COVID-19 ini. Kalau adik-adik bisa melihat di televisi, lihat di berita, ini semakin parah. Biasa setiap hari Indonesia ya 4.000, 5.000 yang positif. Ini sudah 3 hari ke belakang 14.000, 13.000, 12.000. Itu artinya apa adik-adik? Artinya tingkat kedisiplinan itu sangat menurun. Itu di Indonesia. Kalau mau dilihat lagi, Berau kemarin memang yang positif 3, tapi yang meninggal 1. Setiap hari itu meninggal. Hampir setiap hari meninggal 1-2 orang. 57 pertambahannya, 17, 23, 45. Pokoknya seperti tidak terkendali. Itu karena apa adik-adik? Karena kita tidak disiplin. Kita tidak disiplin, ngapain sih pakai masker, panas. Kenapa harus menjaga jarak? Kan nggak bisa cipika-cipiki sama teman. Kan rapat jadinya. Jangan tetap dikira sombong Kak. Nah karena berpikir seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Karena diri kita tidak menjaga, akhirnya virus itu kena di kita. Adik-adik yang kakak mau katakan, kita tetap harus disiplin dalam menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Sekarang sudah 7 ya, tapi kalau ternyata 5. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memperkecil mobilitas. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Nah, itu yang harus dijaga. Oleh karena itu adik-adik, kenapa kakak ini di ruangan, kakak tetap pakai, karena bukan kakak mau bilang yang lainnya enggak ya, tapi kalau kakak harus pakai. Kalau sudah di rumah sendiri, itu kakak bisa lepas. Tapi sebelum itu mandi dulu kakak. Rambut, keramas, baju sudah masukkan ke tempat kotor dan itu terpisah. Mandi semuanya, baru masuk ke kamar, baru ketemu dengan keluarga. Hal-hal sepele, hal-hal yang kecil itu yang harus kita perhatikan. Terkadang, nggak apa-apa Kak, orang nggak pegang apa-apa kok, nggak bersentuhan nggak. Jangan adik-adik, kita harus tertib ya. Kenapa kakak dahului dengan ini? Karena apa? Di perikop kali ini, tema kita itu adalah dengarkanlah Mesias. Dengarkanlah Mesias. Peristiwa dalam perikop bacaan kita ini berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya ya. Itu yang terjadi sebelumnya itu tetap pasal di Lukas 9, tapi di ayat 18 sampai 27. Itu judulnya adalah pengakuan Petrus. Jadi Petrus itu mengakui Yesus sebagai Mesias dari Allah. Atas dasar pengakuan Petrus ini, Yesus kemudian memberitahukan tentang Mesias yang harus menderita dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang jika ingin mengikuti Yesus, mengikuti Dia. Selanjutnya kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa ketiga muridnya yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Pada saat itulah terjadi
penabisan Yesus sebagai Mesias. Penabisan itu didahului dengan penampakan diri Musa dan Elia yang berbicara tentang tujuan kepergian Yesus sebagai Mesias yang akan digenapinya di Yerusalem nanti. Jadi pemandangan ini sangat menakjubkan Petrus, karena ada Yesus, ada Musa dengan Elia. Sampai-sampai Petrus itu ingin mengabadikannya dengan mendirikan 3 kemah, yaitu satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Gelar Mesias pada Yesus itu mengakibatkan penderitaan, bahkan kematian yang harus dialaminya. Inilah ciri-ciri Mesias yang jelas dinubuatkan oleh nabi-nabi. Jadi Mesias itu tidak hanya digambarkan sebagai pribadi yang mulia, yang berasal dari Allah, tapi Mesias itu juga harus menggenapi tugasnya sebagai hamba Allah yang menderita. Semua itu semata-mata karena tugasnya sebagai juru selamat. Untuk apa, adik-adik? Untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan dan maut. Jadi Mesias itu harus menderita dan mati. Penderitaan dan kematian itu tidak merenggut kemuliaan diri Yesus. Justru hal itu meneguhkan kemuliaannya selama-lamanya. Namun demikian, adik-adik, Yesus kemudian menunjukkan bahwa kemuliaannya itu juga ada di tempat yang rendah, terutama saat merendahkan diri dalam pengorbanan di kayu salib. Dengan perendahan diri dan pengorbanan Yesus itu justru membawa kemuliaan yang lebih besar. Ada yang tahu apa itu? Yaitu keselamatan bagi umat manusia. Luar biasa ya adik-adik. Jadi ciri-ciri Mesias itu dia harus menderita dan mati. Itu ciri-ciri yang digambarkan dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tidak mudah ya adik-adik. Seorang sahabat justru memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Tidak ada pribadi yang lebih sempurna dari itu kecuali Yesus. Bagaimana sekarang gereja mengembangkan dirinya? Apakah dengan gedung gereja yang megah, mewah, pilar-pilarnya besar, keramik, ber-AC, atau dengan horden yang sangat mewah supaya kelihatan kayak wah gitu ya. Jadi waktu orang bukan jemaat situ masuk, wah kerennya, ini seperti di mall-mall deh. Apakah seperti itu? Bagaimana gereja memuliakan Kristus? Apakah dengan ibadah dan perayaan hari besar yang semarak, yang meriah, penuh dengan musik? Kalau penuh dengan musik boleh, tapi apakah dengan memuliakan Kristus hanya dengan pelayanan dan hari-hari besar dan dengan semarak itu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, justru itu akan membuat gereja semakin kecil. Namun demikian, gereja yang bertumbuh dan berkembang adalah yang mendengarkan. Artinya apa? Meneladani, memperhatikan, dan melakukan ajaran Mesias. Seperti apa adik-adik? Yakni yang memberi dirinya untuk melepaskan dunia dari penderitaan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, kemalasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Sekarang adik-adik, bagaimana adik-adik
berperan sebagai bagian dari gereja yang mengembangkan diri. Seperti yang kakak bilang, temanya adalah mendengarkan Mesias. Dengarkan Mesias. Bagaimana caranya, Kak? Tidak terlena oleh sanjungan dunia dan puji-pujian yang sia-sia. Lebih melibatkan diri dan berkarya dengan ide-ide cemerlang serta kegiatan yang kreatif tanpa rasa malu atau enggan. Selalu berpikir untuk memakai talenta yang Tuhan berikan. Selain itu juga adik-adik, tidak memilih-milih dalam berbuat baik. Tidak takut merendahkan diri demi kebaikan sesama. Serius dalam mengusahakan masa depan yang dikehendaki Allah. Itu yang harus kita kerjakan dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mesias yang dijanjikan sudah datang dan sudah menebus kita. Kita sudah dibaharui. Sekarang apa yang kita lakukan setelah kita menjadi manusia baru? Kita harus melibatkan diri dan berkarya dengan ide-ide cemerlang. Tidak usah malu-malu, karena ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namanya pelayanan. Dan menggunakan talenta yang diberikan. Talenta bukan hanya, saya nggak bisa nyanyi, Kak, saya nggak bisa musik, Kak, saya nggak bisa. Jangan berbicara nggak bisa. Kalau kalian berkata tidak bisa, langsung di sini sudah ada cetakannya tidak bisa. Jadi pada waktu melakukan, diingatkan kembali sama otak, hei, kamu kan tidak bisa, Debbie. Oh iya ya. Nah, aku nggak bisa nyanyi, suaraku fals. Kalau itu ditanamkan, itu yang akan terjadi. Jadi kalau adik-adik ingin talentanya bernyanyi, aku mau latihan nyanyi, aku mau latihan musik, semuanya bisa dilakukan. Kenapa? Tuhan memberikan talenta itu bukan sembarang-sembarang. Ada cerita di Alkitab diberikan talenta 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Yang 3 dia mengusahakan menjadi berlipat-lipat hasilnya. Yang 2 berlipat-lipat. Yang 1 apa yang dilakukan adik-adik? Karena dia berpikiran negatif. Tuhanku ini jahat, aku simpan aja. Besok kalau dia datang, nanti dia minta, gak ada. Mending aku simpan aja. Dia kubur talentanya. Tuannya jadi mengerti, oh berarti malas ini. Orang ini malas. Karena dikasih 3, yang lain bisa mengusahakan berlipat-lipat, yang 2 berlipat-lipat. Yang ini malah menganggap aku, Tuanku ini kan jahat. Biarlah aku simpan, tidak aku apa-apakan. Jadi tidak berguna. Talenta yang diberikan oleh Tuhan harus dipakai demi memuliakan nama Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kita bahwa kita harus berterima kasih dengan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai saat ini. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyi dari Gita Bakti 117, bait yang pertama dan yang ketiga. Turut masuk
adik-adik, kita satukan hati kita akan berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk hidup kita, untuk sekolah kita, dan untuk semua yang adik-adik butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Bapa. Firman yang Tuhan telah berikan kepada kami mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mendengarkan Mesias, agar talenta, agar karunia, berkat anugerah selalu kami terima dan kami rasakan. Biarlah apa yang kami alami bisa menjadi pelajaran dalam hidup kami, bahwa semuanya adalah seturut kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami yang jadi, Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan, bahwa kami harus mendengarkan Mesias. Kami juga harus tahu ciri-ciri Mesias, sehingga kami tidak lupa diri bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Sehingga dalam hidup kami hanya menyukakan hati-Mu Tuhan. Tetapi seringkali, setiap menit, setiap detik kami mendukakan hati-Mu. Dan saat itu juga Tuhan mengampuni kami. Ampunilah kami Tuhan untuk kesalahan kami dalam kata dan perbuatan. Kami yang telah Engkau tebus, kami yang telah Engkau angkat dari dosa, dari maut. Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kami pelajaran bahwa kami harus hidup bersih. Kami harus berpikir dan kami harus berperilaku bersih. Tidak lagi kami bermain kotor Tuhan. Tidak lagi kami menyepelekan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan berkatilah tenaga kesehatan, medis, dokter, perawat yang merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Berkatilah mereka dan keluarga mereka Tuhan. Biarlah pelayanan mereka bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Tuhan, kami tahu bahwa korban-korban COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah. Kami tahu Tuhan itu karena kelalaian kami. Itu karena kami tidak disiplin sehingga kami terkena virus ini. Tapi Tuhan tetap menyembuhkan. Tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak pernah mendengar apa yang diperintahkan oleh-Mu melalui pemerintah ini Tuhan. Kami tidak taat memakai masker, kami tidak taat untuk berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah dengan pandemi COVID-19 ini membuat kami sadar, membuat kami diberi pelajaran bahwa kami tetap harus taat, kami tetap harus setia, dan kami harus merubah pola hidup kami dari yang tidak bersih menjadi pola hidup yang bersih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini berada di rumah masing-masing. Berkatilah mereka dalam sekolah yang saat ini melalui daring. Biarkanlah mereka berada di rumah, mereka menikmati pelajaran atau materi yang diberikan oleh guru. Berkatilah kesehatannya mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru yang memberikan materi. Berkati juga orang tua dari adik-adik layan kami, karena mereka selalu siap sedia mendampingi adik-adik lain kami untuk belajar. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah lakukan kepada gereja kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan kami. Kami yakin dan percaya, kami melakukannya. Kami melakukan apa yang kami bisa dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
untuk Bapak Pendeta Jansen Diopasa beserta keluarga. Bapak memberkati keluarga ini dalam pelayanan dan rumah tangganya. Berkati anak-anaknya Tuhan dalam pekerjaan atau kegiatan di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami, untuk teman-teman kami. Berkatilah mereka dan keluarga mereka. Di dalam keluarga mereka, dalam pelayanan juga Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan kami ini untuk mengharumkan nama-Mu saja Tuhan, bukan untuk kesombongan kami. Kami minta ampun Tuhan, apabila dalam pelayanan kami mengedepankan ego kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menegur apabila kami salah. Dan dengan teguran-Mu itu Tuhan, kami berlaku lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Peliharalah hidup kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, gimana adik? Tadi udah dengerin firman kan dari Kak Dewi? Nah, sekarang kita mau beri persembahan kepada Tuhan Yesus. Siapkan dulu persembahan adik-adik. Nanti boleh dititipkan ke orang tua adik-adik untuk dibawa ke gereja. Oke? Nah, kita akan iringi persembahan kita dari Kida Bakti nomor 79 baik 1 dan 3. Beri padanya. Bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh kembali datang menghadap Engkau setelah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami telah diberi kesempatan kembali ya Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena kami menyadari bahwa berkat Tuhan tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Persembahan yang kami telah berikan ya Tuhan tidaklah sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kami di dalam kami memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau ada warta. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Dewi sebagai pelayan firman pada pagi hari ini. Kemudian juga ada pemain keyboard kita, itu ada Bang Rudi. Nggak kelihatan ya dari kamera ya. Makasih ya Bang ya.
Kemudian ada kameramen kali ini tuh cantik loh. Tapi saya nggak kelihatan dari kamera adik-adik. Pasti adik-adik udah kenal dong sama Nona Vikaris kita yang cantik. Siapa yang lupa namanya? Oh, Vikaris Moria. Maaf ya Vik ya. Kemudian ada Kak Erika juga yang bertugas sebagai operator. Terima kasih. Semoga pelayanan kita semua boleh diterima ya, bahwa kita pelayanan ini semuanya ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, warta kedua, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang pada minggu kemarin sudah berulang tahun, bertambah 1 tahun usianya. Semoga adik-adik semakin diberkati, kemudian tetap sehat, dan adik-adik tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus. Warta ketiga, seperti tadi Kak Dewi bilang ya di awal bahwa pandemi ini belum berakhir, jadi adik-adik jangan lupa protokol kesehatan. Seperti tadi kakak di awal pakai masker. Jadi kalau adik-adik kemana-mana jangan lupa pakai masker. Kemudian cuci tangan pakai air, atau kalau tidak ada air mengalir boleh pakai hand sanitizer. Kemudian adik-adik juga kalau misalkan lagi di tempat ramai atau lagi keluar, jangan lupa jaga jarak ya. Itu protokol kesehatan. Kemudian kalau nggak penting-penting amat gak usah keluar deh, mending di rumah aja stay ya. Adik-adik, kemudian yang warta keempat ada pesan dari kakak-kakak lain semuanya. Adik-adik, walaupun pandemi dan kita juga ibadahnya dari rumah, tapi adik-adik tetap rajin. Ketika ada IMPT, adik-adik boleh mengikutinya lewat daring. Jadi jangan sampai nggak datang, nggak absen. Atau kalau misalkan gini, kak kayaknya enak kalau ikut ibadah sama orang tua, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan adik-adik kangen sama kakak lain nih, jangan lupa adik-adik ikuti IMPT. Demikian warta teruna pada pagi hari ini. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak ajak bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 277, bait yang pertama. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu, dan bagi segera Tuhan utus dirimu, wartakan hanya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah dalam Teguh. Adik-adik teruna dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan adik-adik bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.